Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Presiden Joko Widodo telah berulang kali mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan hari ini teman-teman, kita bakal sama-sama mendengarkan salah satu pernyataan dari Partai PDIP terkait RUU perampasan aset ini. Tapi ya, ini saya yakin bakal menjadi polemik di kalangan masyarakat, dikarenakan ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut DPR belum menerima usulan pemerintah terkait RUU perampasan aset. Dalam press release-nya teman-teman yang kita dapat dari Kompas TV menyebutkan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan partainya belum menentukan sikap perihal RUU perampasan aset. Pasalnya Hasto menyebut DPR belum menerima usulan RUU tersebut dari pemerintah. RUU perampasan aset kan sampai sekarang DPR belum menerima usulan dari pemerintah. Pasal per pasalnya kami belum menerima, ujar Hasto saat ditemui pada Sabtu tanggal 15 lalu. Namun Hasto mengatakan PDIP terdepan dalam pencegahan korupsi. Ia mengatakan PDIP lahir sebagai antitesi KKN masa Orde Baru. PDIP Perjuangan kan lahir sebagai suatu antitesa dari pemerintahan Orde Baru yang syarat dengan KKN. Itulah ruh yang ikut mendorong lainnya PDIP Perjuangan, ungkap Hasto. Hal-hal yang terkait pencegahan korupsi terdepan kami akan memberikan dukungan, imbuhnya. Oke, teman-teman, kita juga telah menyiapkan ini videonya yang kita juga dapat dari Kompas TV terkait pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mewakili Partai PDIP Perjuangan terkait pandangan atau posisinya menghadapi RUU perampasan aset. Apakah PDIP di sini memang tidak menerima draftnya atau seperti apa? Atau mungkin PDIP sendiri yang menolaknya? Kita bakal sama-sama menyimak video selengkapnya. PDIP soal RUU perampasan aset, DPR belum menerima. PDIP belum menentukan sikap terkait RUU perampasan aset. Hal tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada Sabtu tanggal 15 April 2024. Hasto menyebut DPR belum menerima usulan RUU perampasan aset. Namun Hasto menyebut nama bahwa partainya terdepan dalam pencegahan korupsi. PD Perjuangan sangat jelas, apalagi sejarah menunjukkan PD Perjuangan ini kan lahir sebagai suatu antitesa dari pemerintahan Orde Baru yang syarat dengan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itulah roh yang ikut mendorong lahirnya PD Perjuangan. Undang-undang KPK itu juga lahir pada masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Partai mendorong seluruh kader partai dengan instruksi resmi sejak 5 tahun yang lalu, bahkan lebih, untuk mengintegrasikan dengan sistem perpajakan, untuk mengedepankan transaksi non tunai, sehingga partai mendorong secara aktif. Bahkan ketika dipimpin oleh kader PD Perjuangan di LKPP itu juga menunjukkan suatu prestasi yang sangat membanggakan. PD Perjuangan merubah cara pemilihan pimpinan partai dengan demokrasi berdasarkan merit system, semua dalam rangka memerangi korupsi dengan meningkatkan pelembagaan partai. Kami punya rekening gotong royong, sehingga hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi maka PD Perjuangan terdepan di dalam memberikan dukungan. Tetapi terkait dengan RUU perampasan aset, kan sampai sekarang DPR belum menerima usulan dari pemerintah. Pasal per pasalnya kita belum menerima. Dan kita harus mengingat bahwa pemberantasan korupsi ini variabelnya banyak. Yang pertama sistem politiknya. Ketika sistem politik sangat kapitalistik, sangat transaksional, untuk penempatan jabatan strategis seperti anggota dewan memerlukan biaya yang sangat besar akibat pemilihan secara langsung, maka ini juga menjadi faktor yang menyebabkan transaksi kekuasaan politik tersebut. Kemudian sistem ekonomi yang berkeadilan. Yang ketiga, bagaimana sistem pendidikan, budi pekerti, pendidikan yang mengedepankan kedisiplinan untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan korupsi tersebut. Karena itulah terhadap apa yang dilakukan oleh KPK di bawah kepemimpinan Pak Firly untuk mengkombinasikan antara pencegahan
dan juga penindakan, itu PDI Perjuangan memberikan dukungan. Bahkan satu-satunya partai yang telah mengadakan pendidikan anti korupsi dari seluruh calon anggota legislatif baru PDI Perjuangan. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa partainya sampai detik ini tidak menerima atau belum menerima usulan pemerintah terkait undang-undang perampasan aset. Tentu teman-teman ini patut ya kita pertanyakan. Padahal Presiden Joko Widodo telah berulang kali mempertanyakan terkait RUU perampasan aset ini, meminta mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan bahkan Presiden Joko Widodo telah memberikan bukti bahwa pemerintah telah memberikan draft RUU perampasan aset kepada DPR. Memang pertanyaannya teman-teman, kenapa sih banyak sekali anggota dewan kita yang sangat ketakutan dengan RUU perampasan aset? Bagaimana, ini agak aneh. Selama 5 tahun sejak 2019, bagaimana ada satu partai yang sampai detik ini tidak mengetahui atau belum menerima draft RUU perampasan aset? Bahkan ini teman-teman telah dimulai sejak 2019. Jadi apakah ini logis? Apakah ini memang ada sebuah kesalahan sehingga draft ini belum sampai ke PDIP atau seperti apa? Ya mudah-mudahan ini cuma miskomunikasi. Mudah-mudahan ya PDIP tetap memperjuangkan RUU perampasan aset seperti yang dikatakan oleh Pak Sekjen Hasto Kristianto bahwa PDIP akan terdepan untuk mencegah korupsi. Ya teman-teman, untuk bonus di mengakhiri video ini kita juga bakal tampilkan ini total ya korupsi dari partai-partai di Indonesia. Siapakah partai yang paling banyak korupsi di Indonesia? Yuk kita simak video selengkapnya. Terima kasih teman-teman telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kita subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.